Halo Tribuners, selamat sore. Selamat baku dapa lagi dalam Tribun Baku Dapa pada sore hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Oktober tahun 2020. Bersama saya, Maximus Genewa alias Acok. Dan kali ini saya mendapat tamu yang istimewa. Beliau adalah seorang tokoh budayawan Sulawesi Utara dan juga penulis buku fiksiwan. Dan memang spesial hari ini beliau memang berulang tahun yang ke-62. Saya sapa dengan hormat, halo Om Rainer, selamat baku dapa. Oh, Pak Rainer belum ada cucu. Belum Ya. punya cucu. Iya. Maaf, saya belum memperkenalkan, saya baru menyebut Om Rainer. Om Rainer ini yang kalau orang sudah kenal, beliau adalah Rainer Emyut Ointu. Ya. Oke. Dan tema pada sore hari ini kita mengangkat tema 62 tahun fiksiwan Homodemic Culture Against COVID-19. Oke. Homodemic itu judul bukunya. Judul bukunya ya. Jadi tema buku itu Homodemic itu adalah suatu temuan saya. Kan selama ini manusia itu disebutkan dalam banyak versi. Ada Homo sapiens. Lalu kemudian yang populer 2016 itu Homo Deus. Manusia dewa, manusia Tuhan. Ya. Tapi ada juga Homo culturalis, Homo celebrity. Ya. Jadi manusia itu mempunyai banyak predikat. Ya. Nah, dalam pandemi ini saya menemukan istilah homodemic, artinya paduan homo pandemik. Jadi manusia yang terpapar pandemik dalam hal ini COVID-19. Iya. Saya sedikit baru melihat judul bukunya ini, Om Rainer, Homodemic COVID-19 versus Budaya. Sepertinya baru lihat judul, saya sudah melihat bahwa ada persoalan yang Om Rainer hendak angkat di situ. Apa itu? Ya, saya kira COVID ini kalau dilihat dari perspektif pandemik, itu kan pandemik sebetulnya sudah zaman purba itu sudah ada pandemik. Ya, katakanlah dari Yunani klasik. Dalam karya-karya Yunani klasik itu sudah digambarkan itu pandemi sudah pernah terjadi. Misalnya di kota Tebes dalam cerita Sophocles. Sophocles ini adalah seorang negarawan, seorang bendahara negara. Dia lahir di Yunani. Zaman itu dia diangkat selain sebagai panglima perang, dia juga adalah bendahara negara. Tapi dia orang fiksiwan, dia penulis karena dia banyak melahirkan karya-karya sastra. Antara lain Oedipus, Antigone, itu cerita-cerita yang populer. Kemudian Sophocles ini dalam cerita Oedipus, dia sudah menggambarkan bahwa kota Tebes zaman dia itu terkena wabah pes, ya, jadi wabah sampar. Nah, untuk karena zaman dulu, zaman purba itu Yunani klasik, belum ada teknologi medik yang canggih, maka masih membutuhkan pertolongan dewa-dewa. Maka dia mintalah pertolongan dewa orakel untuk bagaimana nasib dari kota Tebes ini yang diserang oleh penyakit sampar. Itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Artinya 5.000 tahun sebelum Yesus lahir, ya. Jadi cukup jauh waktu itu. Ya, saya kira disitulah muncul istilah kemudian manusia itu disebut sebagai homo. Tapi homo dalam pengertian bahasa Latin itu adanya humus. Humus itu adalah tanah. Ya, saya tidak tahu apakah tanah itu dikaitkan dengan kemudian di Alkitab. Alkitab lahir kan sesudah peradaban Yunani. Iya. Kalau satu Masehi Yesus lahir, berarti Injil itu lahir 1 Masehi. Sementara 5.000 tahun sebelum kelahiran Yesus sudah ada peradaban Yunani kuno. Nah, homo itu akhirnya menjadi
satu makhluk yang hidup dalam kehidupan dunia yang sekarang ini, kayak hidup di bumi. Nah, manusia yang hidup di bumi itu menghadapi dua fenomena kebudayaan. Jadi Homo ini mengalami dua fenomena kebudayaan. Pertama, kebudayaan yang disebut dengan mitologi, cerita-cerita rekaan, yang munculnya dewa-dewa, ya kan, munculnya yang kemudian di dalam agama itu disebut sebagai Tuhan. Kan ada dewa Zeus, ada dewa dewa Zeus, dewa Achilles, macam-macam, ya. Itu mitologi Yunani. Tapi seraya itu muncul juga tradisi yang disebut dengan logos, di mana manusia mulai memikirkan kehidupannya, lahirlah ilmu pengetahuan. Jadi saya kira itu asal usul dari Homo Demic ini. Homo. Ya. Nah, karena sekarang pandemi yang ini artinya luar biasa betul, mempunyai cikal bakal yang tidak diduga oleh manusia. Karena menurut saya yang coba sedikit belajar sejarah peradaban manusia, sejarah kebudayaan manusia, atau belajar sejarah Homo sapiens, tidak ada dalam satu peradaban ada satu wabah yang bisa menyerang manusia begitu fatal untuk menghancurkan seluruh tetangga manusia. Pandemi Covid ini semua infrastruktur kebudayaan manusia diberantakan, ya. Orang tidak bisa bertemu, semua instalasi kesehatan tidak berhasil. Orang mesti pakai ini dan segala macam itu. Nah, dari penelusuran saya menemukan pandemi ini ternyata, ini menurut saya sebagai orang yang belajar kebudayaan, ini yang saya sebut dengan kebudayaan destruktif. Jadi kebudayaan yang merusak, yang menghancurkan. Nah, dari situlah saya melihat, wah, ini tidak ada cara lain bahwa karena pandemi ini adalah produk kebudayaan. Iya, memang virus itu ada di alam semesta, di dalam tubuh itu secara inheren itu sudah ada dalam. Tetapi virus yang COVID ini dia dia bisa diternak, kan begitu, ya. Dari cerita-cerita ahli epidemiologi begitu, dia diternak, dia berkembang dari SARS segala macam. Ya. Padahal virus-virus sebelumnya kan juga menyerang secara masif, misalnya virus Ebola, HIV/AIDS, SARS, flu burung dan macam-macam itu kan, termasuk cacar, waterpox itu dari abad 17 sudah kena cacar kan. Apalagi ya pokoknya banyak lah epidemi seperti itu. Jadi virus pada umumnya virus itu menghancurkan pertahanan manusia. Menurut ahli-ahli kesehatan terutama epidemiologi, sebetulnya virus ini sudah ada inheren di dalam tubuh manusia. Tapi kalau dia berinteraksi secara tidak tepat, maka dia akan mengancam eksistensi manusia itu. Misalnya tidak juga sampai membawa kematian, tapi paling tidak dia lemah, seperti flu kan. Flu itu kan akibat virus. Tapi itu mereka bilang itu beda dengan bakteri. Kalau bakteri dia membunuh. Kayak tifus adalah bakteri. Kalau dia masuk, kalau kita tidak punya pertahanan tubuh yang kuat, ya bakteri itu akan menghancurkan pertahanan tubuh kita. Tapi kalau virus, kalau dia bisa beradaptasi atau dia punya kemampuan untuk menahannya, maka dia tidak akan membunuh. Nah, yang saya lihat atau saya amati ini tentang virus ini, rata-rata menurut ahli-ahli epidemiologi, ya orang yang meninggal karena virus corona itu ada penyakit bawaan yang disebut dengan komorbid, ya kan? Ya. Jadi misalnya ada penyakit bawaan jantung, bengek pernafasan, penyakit gula atau penyakit degeneratif lainnya. Jadi itulah yang saya sebut bahwa era ini kita melahirkan suatu makhluk yang saya tidak sebut dia baru, walaupun saya menuliskan di sini, ini saya bilang ini new anthropology. Jadi new anthropology adalah ini ada makhluk Homo Demic. Masa depannya seperti apa kita belum tahu.
Karena tidak ada satu ahli, tidak ada sains yang bisa menjawab hari ini. Bahwa kapan dia berakhir dan apa? Vaksin aja sampai sekarang masih kontroversi. Ya. Bahwa vaksin ini masih diuji cobakan ya. Jadi ini yang saya bilang ini luar biasa. Ya toh? Jadi semua instalasi sains, bahkan agama yang kita yakin dari bulan tahun, seolah-olah agama itu seperti diabaikan begitu. Ya. Misalnya kita tidak bisa lagi masuk gereja secara berkerumun, padahal ini perintah agama. Ya. Saya memang pengen bertanya lebih dalam, mengapa Om Rainer lebih mempertentangkan dengan budaya? Ada apa dengan budaya? Ya, karena tadi ya saya bilang awalnya bahwa kebudayaan itu setidaknya menurut saya kebudayaan itu berekspresi dalam tiga model. Jadi satu, kebudayaan itu dia berekspresi sebagai hasil dari benda-benda. Itu yang disebut artefak. Seperti ini. Ini hasil kebudayaan. Orang mau minum dulu sebelum ada teknologi sebagai pengetahuan bikin gelas, mereka hanya mau minum dari penampang, tempurung atau bambu atau kulit binatang yang dianyam, lalu dijahit sedemikian rupa, ditaruhkan, atau mungkin perut dari binatang yang tahan, yang dikeringkan, kemudian dia menjadi kantong, lalu diisikan air. Itu teknologi yang klasik. Tapi sekarang dengan pengetahuan yang ada, orang bisa bikin gelas ini. Ini adalah saya sebut kebudayaan artefak. Ya. Lalu ada kebudayaan yang modelnya adalah kebudayaan yang saya sebut dengan kebudayaan sosiofag. Sosiofag itu artinya seperti hari ini. Hari ini kita berinteraksi, kita membicarakan satu topik seperti koran ini. Ini kebudayaan sosiofag. Ada interaksi, gedung, ada segala alat artefak ini, hasil artefak ini kemudian menciptakan kebudayaan sosiofag. Dengan gelas ini kita berinteraksi. Gelas ini tidak hadir begitu, dia hadir dari satu riwayat yang cukup panjang. Pembuatnya, yang penciptanya, terus sampai kepada hari ini, dan fungsinya hari ini juga membuat kita berinteraksi. Gelas ini bisa menaruh minuman, bisa sebagai hiasan dan segala macam. Itu yang disebut sebagai sosiofag. Interaksi kita dengan benda-benda atau dengan makhluk, mau binatang dan segala macam. Misalnya sirkus. Sirkus itu adalah reproduksi dari sosiofag. Bahwa ternyata binatang mempunyai kemampuan intelektual tertentu di mana dia bisa diajari untuk melakukan kegiatan seperti manusia. Misalnya menari, naik sepeda, membaca, memain piano dan sebagainya. Itu yang disebut kebudayaan sosiofag. Dan yang terakhir, kebudayaan yang sifatnya mentifag. Nah, ini lebih abstrak. Kebudayaan mentifag itu lebih mengekspresikan bagaimana manusia dia berinteraksi tetapi dalam alam pikirannya, dalam dimensi psikologisnya. Seperti apa kebudayaan mentifag? Misalnya di dalam perkawinan, orang bercinta, orang beribadah, itu kebudayaan mentifag. Karena itu ekspresi yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Ketika Anda mau ke masjid, orang misalnya, oh Anda ke masjid, berarti Anda maksudnya, atau ke gereja, berarti Anda ini beribadah kepada Tuhan. Tapi bagaimana cara beribadah kepada Tuhan itu keadaan yang kita tidak bisa jelaskan. Keadaan yang tidak kita bisa jelaskan, itu yang disebut kebudayaan mentifag. Yang hanya kita, diri kita sendiri yang tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita ke masjid. Apa benar-benar kita ke masjid untuk sholat? Kadang-kadang orang ke masjid atau ke gereja barangkali bukan untuk sholat, malah untuk mencuri barang-barang di dalam. Ya kan? Itu yang saya maksud. Nah, menyangkut pandemi ini saya melihat bahwa tiga kebudayaan itu berinteraksi dalam pandemi. Tetapi pandemi muncul, dia sudah ada intervensi manusia. Karena virus ini, yang saya coba mengerti, yang saya coba pahami, dari buku Dan Koontz itu pernah menulis The Dark of Ice. Dia seorang penulis science fiction. Dia menulis di dalam novelnya, judulnya The Dark of Ice, kegelapan atau penglihatan, kira-kira begitu.
Di situ dia nyatakan bahwa di Wuhan itu sudah ada laboratorium yang mau memproduksi sebuah virus yang akan digunakan sebagai senjata biologi. Waktu perang Teluk kita masih ingat, Amerika dengan Irak itu pernah muncul senjata biologi yang dia sebut sebagai antraks. Jadi antraks dikirimkan dalam sebuah surat, tapi di dalamnya ada bungkus antraks. Begitu dia dibuka, terhirup. Matilah. Ya. Nah, dalam peradaban manusia muncullah teknologi, kebudayaan, teknologi itu juga kebudayaan. Makanya saya katakan menghadapi COVID adalah harus dihadapi secara budaya. Kalau kita mengerti budaya, bahkan kita akan mudah menghadapi COVID. Contoh misalnya, kita tiba-tiba disuruh untuk social distancing, kita disuruh physical distancing. Hal yang kita tidak bisa lakukan selama ini untuk disebut jarak, tiba-tiba kita diperintah oleh virus ini, yang virus nggak jelas yang kita nggak bisa lihat. Itu yang saya sebut bahwa virus ini melakukan suatu kebudayaan destruktif. Kita diperintahkan untuk kamu tidak bisa ke masjid. Kalau kamu ketemu di masjid, kamu terpapar. Makanya saya katakan bahwa dia sebagai kebudayaan destruktif. Makanya saya sampai hari ini saya yakin betul bahwa ya kebudayaan luas pengertiannya ya. Kalau dalam teori kebudayaan itu kan mempunyai banyak unsur. Teknologi disebut kebudayaan. Orang mencari hidup disebut kebudayaan. Ya? Orang berkesenian disebut kebudayaan. Pendidikan misalnya itu disebut kebudayaan. Jadi unsur-unsur kebudayaan itu secara teori kurang lebih ada 7. Tentang termasuk tadi yang sosiofak, peranata sosial untuk orang ini. Ini kebudayaan media. Ya? Dan kebudayaan media lebih dasar hari ini karena dia menggunakan instrumen alat yang berubah. Kalau dulu manual, sekarang kita tinggal dari sini kita bisa ngirim duit. Kita bisa beli duit virtual dan segala macam. Ini. Tapi perubahan ini hanya perubahan bersifatnya tadi material, kebudayaan material yang berubah, yang artefaknya dan sedikit sosiofaknya. Tapi dari segi mental belum tentu kita bisa berubah. Ya kan, kayak orang mau disiplin disuruh pakai masker. Mana Anda tahan bisa pakai masker 1 kali 24 jam? Sekiranya 2-3 jam kita aja udah gerah. Ya? Lah itu berarti kan mau mengubah perilaku, memaksakan perilaku. Apakah kita mau berubah atau tidak? Ya kebudayaan yang akan menjelaskannya. Kira itu. Om Rainer ini seorang juga budayawan ya. Lalu banyak membaca, juga banyak menulis. Dari kacamata Om Rainer, saya membaca, banyak menulis, ya, dan banyak mengoleksi buku. Nah, memang. Tapi saya ingin bertanya, persoalan apa di Sulawesi Utara ini, khusus Sulawesi Utara ya yang mungkin ditelanjangi oleh COVID ini. Tapi Om Rainer tunggu dulu. Mungkin Om Rainer bisa jawab setelah ada yang melewati. Oke.